Apa kamu tahu apa itu PLSM? Dan gimana cara menghitung subnetting dengan metode ini? Jika kamu pengen tahu gimana caranya, kamu wajib nonton video ini sampai habis agar paham dan tambah pinter pastinya. So, langsung aja kita akan mulai ke pembahasannya. Hello everyone! VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan mekanisme subnetting, di mana sebuah metode untuk mengefisiensikan jumlah IP address yang tersedia di dalam suatu jaringan. Ini adalah teknik untuk mengurangi jumlah yang terbuang atau ruang spasi alamat. Kita dapat memberi suatu subnet ke seseorang dan dia dapat lebih lanjut membagi subnet ke dalam beberapa subnet. Oleh karena lebar dari subnet akan diperkecil, maka itulah yang disebut dengan Variable Length Subnet Mask atau VLSM. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh kasus yang dimana dalam penghitungan menggunakan metode VLSM ini. Dalam contoh kasus ini, misalnya kita akan membangun sebuah jaringan internet dalam sebuah perusahaan besar dengan ketentuan host yang dibutuhkan antara lain yang terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu yang pertama ruang A 1000 host, yang kedua ruang B 500 host, yang ketiga ruang C 100 host, dan yang keempat itu ruang server 2 host. Dengan alamat jaringannya yaitu 172.16.0.0/16. Sebelum kita mulai menghitung VLSM, di sini kita akan mencantumkan 8 bit angka ajaib ini, yaitu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Lalu kemudian membuat tabel-tabel untuk mempercepat proses penghitungan VLSM seperti tabel berikut ini. Oke, di ruang pertama, ruang A itu butuh 1000 host yang akan terhubung dengan internet. Untuk mendapatkan 1000 host atau lebih, perhatikan tabel sebelumnya. Karena yang dibutuhkan 1000, maka cari hasil pemangkatan 1000 atau lebih besar sama dengan 1000. Jadi dari tabel didapatkan 2 pangkat 10 sama dengan 1024 dan subnet masknya 255.255.252.0. Kemudian untuk mendapatkan nilai IP range-nya tinggal kita kurangkan dan hasilnya didapatkan 0.0.3.255. Selanjutnya, untuk mendapatkan IP broadcast-nya yaitu hasil dari pengurangan yang tadi ditambah dengan IP network-nya yang menghasilkan 172.16.3.255. Dan didapatkanlah hasilnya sebagai berikut: network IP pertama, IP terakhir, IP broadcast, dan subnet masknya. Selanjutnya di ruangan kedua, ruang B itu butuh 500 host. Maka dari tabel sebelumnya kita dapatkan 500 host atau lebih besar sama dengan 500 host itu 2 pangkat 9 sama dengan 512 dan subnet masknya 255.255.254.0. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai IP range-nya tinggal kita kurangkan dan hasilnya 0.0.1.255. Selanjutnya untuk mengetahui IP broadcast-nya yaitu hasil dari pengurangan yang tadi ditambah dengan IP network-nya yang hasilnya adalah 172.16.5.255. Oke, dan hasilnya adalah sebagai berikut.
Di ruangan yang ketiga atau ruang C itu butuh 100 host, maka kita gunakan konsep kelas C atau bermain pada oktet keempat untuk mendapatkan 100 host. Yang sesuai dengan tabel itu adalah 2 pangkat 7 sama dengan 128 dan subnet masknya adalah 255.255.255.127. Oke, untuk mendapatkan IP range-nya tinggal kita kurangkan dan hasilnya adalah 0.0.0.127. Dan IP broadcast-nya tinggal kita jumlahkan menghasilkan 172.16.6.127. Maka didapatkanlah adalah hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya di ruangan yang terakhir yaitu ruang keempat, itu ruang server butuhnya 2 host dan hasilnya adalah sebagai berikut. Well, sekian dulu mengenai belajar VLSM kali ini. Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Oke ya, di video selanjutnya kita akan bahas bedanya FLSM dan VLSM dan mana yang kira-kira lebih baik. So, jika kalian mau tahu, jangan lupa di-subscribe biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.